Punya fotonya. Ini apa ini? Di sini ujang. Yang punya yang meninggal. Ah, ya. Nah. Suyatno, suami dari korban kecelakaan kereta jarak jauh KA Argo Bromo Anggrek yang menabrak KRL komuter lain di stasiun Bekasi Timur, menceritakan kisah pilu yang dialami sepeninggal sang istri pada Senin 27 April 2026 malam. Dalam keterangan tetangga Suyatno, mengaku pada saat itu Suyatno tengah menanti kepulangan sang istri di stasiun Cikarang pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Akan tetapi setelah menunggu 1 jam lebih, istri dari Suyatno tidak kunjung keluar dari stasiun. Untuk informasi selengkapnya terkait kisah pilu korban laka kereta ini akan disampaikan langsung oleh jurnalis Tribun Bekasi, yakni rekan Muhammad Azam. Ya baik sahabat Tribuners dan juga sahabat Tribun Bekasi dimanapun Anda berada, bahwa memang salah satu warga Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi bernama Ristuti Kusti Rahayu, 37 tahun, warga perumahan Sukamana Residen, Desa Sukamana, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, menjadi salah satu korban meninggal dalam insiden kecelakaan kereta yang terjadi di stasiun Bekasi Timur, Kota Bekasi pada hari Selasa kemarin malam. Dan diungkapkan oleh tetangga daripada korban sendiri, yakni bernama Ponco, 28 tahun, mengungkapkan bagaimana awal kronologi informasi terkait tewasnya daripada Ristuti ini berawal ketika sang suami yang bernama Suyatno hendak menjemput istrinya di stasiun Cikarang pada pukul 9 malam. Akan tetapi ketika ditunggu hingga 1 jam lebih, sang istri tidak kunjung datang atau turun dari area stasiun. Kemudian sang suami ini penasaran dan kemudian masuk ke dalam untuk bertanya informasi kepada Satpam mengenai keberadaan istrinya yang memang tak kunjung datang, dan diungkapkan bahwa disarankan agar diungkapkan bahwa ada kecelakaan yang terjadi di wilayah Bekasi Timur, dan kemudian disarankan untuk menuju ke Bekasi Timur untuk mencari informasi tersebut. Hingga akhirnya sang suami daripada korban ini langsung bersama tetangganya ini langsung menuju ke stasiun Bekasi Timur untuk mencari informasi. Yang awalnya memang terdata bahwa korban ini berada di rumah sakit Bella, hingga langsung menuju ke lokasi rumah sakit Bella mencari tahu informasinya, dan disitulah diungkap bahwa benar korban merupakan menjadi salah satu korban meninggal dalam insiden kecelakaan kereta. Dan diungkapkan juga ketika proses identifikasi dan pengecekan dan benar sesuai dengan ciri-ciri yang memang merupakan daripada istri dari Suyatno ini yang menjadi korban meninggal insiden kereta api. Dan untuk jenazah sendiri langsung dibawa ke kampung halamannya di Wonogiri, Jawa Tengah untuk dimakamkan. Artinya untuk jenazah korban tidak dimakamkan di wilayah Kabupaten Bekasi, namun langsung dibawa ke kampung halamannya di Wonogiri, Jawa Tengah. Demikian laporannya. Sebelumnya ada informasi bahwa ada keluarga tetangga abang ya yang kecelakaan, itu gimana ceritanya? Kalau dari penelusuran semalam sih memang saya dengar kabar ada kecelakaan itu di jam 11 ya, kebetulan dari suaminya gitu kan, di jam 11 malam. Terus karena suaminya ngabarin saya nih untuk ikut nyari, jadi kita tuh langsung ke stasiun Bekasi Timur. Sampai di sana kurang lebih jam
12. Oh, jadi stasiun Cikarang suaminya nunggu belum ada datang-datang atau belum ada kabar, dapat informasi yang itu ya. Iya, dapat Akhirnya informasi coba yang itu. ngajak abang buat nyari di betul. Bekasi Timur. Betul. Pas di Bekasi Timur itu seperti apa tuh Di dicari? Bekasi Timur kan memang kondisinya udah rame ya, udah macet lah segala macem. Kita izin masuk sama polisi buat cari korban gitu kan. Terus langsung ke posko pengaduan. Kita buat daftar pengaduan tuh, nama almarhum, alamat, nomor telepon dan segala macem. Kita kurang lebih nunggu 2 jam. Sampai akhirnya sekitar jam 2 itu dapat info bahwa korban itu ada di rumah sakit di Kota Bekasi. Langsung ke sana ya. Betul, langsung ke sana. Pas ketika di sana seperti apa? Kalau untuk informasi dari pihak rumah sakit itu memang almarhum itu nyawanya sudah tidak tertolong itu di TKP. Oh, di lokasi. Betul, di lokasi kejadian. Langsung meninggal di lokasi gitu ya. Betul. Itu kalau kan kita ini koordinasi sama KAI ya. iya. Jadi kalau pihak KAI itu menyediakan ambulan itu memang dia usaha gitu ya nyari ambulan. Dapat ambulannya itu sekitar pukul 7 kalau nggak salah tadi itu. Pukul 7 pagi. Karena memang kan begitu banyak korban ya, jadi mungkin prioritasnya banyak lah yang diprioritaskan. Berarti langsung nggak kesini dulu ya, langsung ke kampung ya? Langsung dibawa ke Jawa. Jawanya di Manyaran, Wonogiri. Bang bisa jelas. Karena ya cuma karena mungkin tadi anaknya mau diajak ke Jawa cuma nggak mau, akhirnya nantinya lagi di mobil untuk balik lagi ke sini sih. Gitu. Masih sekolah ada? Yang satu kelas 5 kalau nggak salah, yang paling gede itu kakaknya yang laki, terus yang cewek itu kalau nggak salah lagi bimbel. TK ya. Kehilangan keluarga gimana ya, apalagi istri kan ya pasti shock lah, apalagi kan ini kecelakaan gitu kan, nggak sakit nggak apa kan, shock, kaget tiba-tiba dengar kabar ada kayak gitu. Emang sehari-hari berarti kerja di Jakarta gitu, naik KRL ya? Betul, di Jakarta naik KRL Jakarta. Suaminya yang antar jemput ya? Iya, antar jemput dari sini ke stasiun gitu, dari rumah ke stasiun. Siap. Pertama, nah saya nanya nih sama dokternya, kan dokter IGD. Saya tanya pasien di mana nih gitu. Bapak siapanya? Saya keluarganya, saya bilang gitu kan. Terus suaminya mana? Suaminya ada lagi di ruang informasi, suruh kesini Pak. Saya pikir mah apa sih, korban ini ada di bed antara IGD itu, ternyata nggak ada. Sampai akhirnya tahu meninggal itu begitu suaminya datang ke IGD, ketemu sama dokter, ya itu almarhum. Tapi identitas diketahui Atas nama Putri Rahayu. Ristuti Kusti Rahayu. Ya gitu aja kejadian mental. Kalau ibu sendiri mungkin Bu, saat sudah terbangun dari tadi sempat pingsan kan ya? Kecelakaan maut antara KA Argo Promo Anggrek dan KRL Komuter Line di stasiun Bekasi Timur pada Senin 27 April malam menyisakan pengalaman yang tak terlupakan bagi pasangan suami istri Supur Sagita 51 tahun dan Yunita Endang 41 tahun. Yunita dalam keterangannya pada Selasa 28 April menuturkan sedang berada di sambungan gerbong 3 dan 4 ketika benturan keras terjadi. Lokomotif kereta api Argo Bromo Anggrek yang melaju cepat menghantam KRL hingga membuatnya terpental ke tengah gerbong. Ia sempat sadar namun kemudian pingsan dan pada saat membuka mata ia sudah berada di lantai 2 stasiun Bekasi Timur dengan kondisi kaki kram dan hidung berdarah. Sementara itu Subur sang suami mengalami cedera di bagian bahu dan juga kepala. Ia mengaku berusaha menolong istrinya pada saat tidak sadarkan diri. Sebelum tabrakan, KRL yang ditumpanginya sempat tertahan sekitar 10 menit dengan pintu terbuka. Tak lama kemudian, KA Argo Bromo Anggrek melaju dari arah Jakarta dan menabrak KRL. Subur mengingat kepulan asap muncul setelah benturan, disertai teriakan penumpang yang panik. Ia bersama penumpang lain berusaha keluar dan memberikan pertolongan seadanya. Hingga Selasa 28 April, Rumah Sakit Polri Kramat Jati menerima sebanyak 10 jenazah korban kecelakaan yang belum teridentifikasi. Brigjen Prima Heru Juli Haryono
menyebut posko antemortem telah dibuka untuk membantu keluarga mencari anggota yang hilang. Dari data sementara, seluruh jenazah yang belum teridentifikasi berjenis kelamin perempuan. Kabid Humas Polda Metro Jaya yakni Kombes Budi Hermanto menegaskan proses identifikasi masih terus berlangsung. Ia meminta masyarakat yang kehilangan anggota keluarga segera mendatangi Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk mempercepat pencocokan data. Jerit semua. Ya begitu jadi kejadian, wah mental. Kalau ibu sendiri mungkin Bu saat sudah terbangun dari tadi sempat pingsan kan ya, bisa dijelasin Bu, mungkin bisa digambarin kondisi dan situasinya setelah ibu bangun dari pingsan itu seperti apa? Sadar-sadar itu udah di lantai atas ya, udah di lantai 2 stasiun. Itu kondisinya memang udah pada luka-luka semua kan. Nah ini kaki saya udah nggak bisa digerakin sama sekali. Darah muncul dari hidung. Ini sempat kemarin dari kompres di sini kan. Memang yang luka tuh banyak. Samping aku aja pahanya itu sobek. Itu posisi duduk di Enggak, aku berdiri. Dari yang sambungan itu aku kepental ke tengah. Pas kepental itu tuh aku masih sadar, tapi udah pas berasa ini kaki keram kayak orang keram, udah aku nggak sadar lagi. Sadar aku udah di atas. Jadi nggak tahu evakuasi aku bagaimana, itu aku nggak tahu. Aku udah di atas. Pada saat itu kan katanya nabrak mobil dulu ya Bu ya? Ya Katanya, sekarang. soalnya aku nggak sempet keluar. Itu berasanya seperti apa Bu? Enggak kan yang nabrak bukan kereta Bukan kita. kereta kita itu. Yang nabrak kereta dari Cikarang. Oh, Yang arah Cikarang ke Jakarta. Nah kita tertahannya karena itu. Gitu. Kita udah mau jalan. Berhubung itu kereta nabrak, jadi kita tertahan. Di situ memang dibilanginnya gangguan. Jalur ini kan sudah dipakai, kalau kita keluar jalur ini berarti kereta yang cepat ini datang. Makanya aku bilang kok sampai 10 menit nih kereta nggak jalan-jalan, ada apa ya gitu. Banyak sih yang pada keluar ya. Udah ngejerit semua.